Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Siap untuk diutus meski masih muda. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika saya mendampingi pendeta dalam kunjungan untuk perekrutan penatua atau perekrutan calon panitia kegiatan, seringkali kita temukan atau kami temukan statement yang berkata demikian, jangan dulu lah Amang, saya masih terlalu muda, nantilah Mang, tunggu agak sedikit matang lagi, nantilah Amang, aduh lagi sibuk ini Amang, belum bisa kami, nantilah Amang, ini itu. Itulah yang menjadi alasan dari penolakan untuk diutus, dipanggil, dipersiapkan, diminta untuk menjadi para pelayan Tuhan. Sering sekali jemaat yang tadinya memang aktif, kita lihat secara keaktifan di gereja, kemampuan memimpin pujian, memimpin doa, bahkan dalam kegiatan-kegiatan yang lain, maka tidak salah ketika digumuli oleh hambanya untuk dipilih, ditentukan menjadi teman sekerja di tengah-tengah gereja. Namun alasan masih terlalu muda, ini juga yang disampaikan oleh Yeremia kepada Allah. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, kepada Yeremia, janganlah katakan aku ini masih muda. Yeremia juga berkata, aku ini masih terlalu muda, gak bisa ngomong. Lalu Allah menguatkan, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Suatu tugas yang memang harus dihadapi Yeremia, karena dia akan berhadapan dengan raja-raja yang jelas menolak apa yang disampaikan. Karena apa? Perintah Tuhan, firman Tuhan itu berat untuk didengarkan bagi orang yang tidak siap. Karena apa? Ada sebagian orang yang memang pengen mendengar firman Tuhan itu yang enak-enak, yang sedap-sedap di telinga. Tetapi ketika itu pedas, sama seperti khotbah, ketika khotbah itu sepertinya menusuk-nusuk ke kita, kena ke kita, maka kita bilang ini pengkhotbah, nembak-nembak aja khotbahnya. Akan sulit terterima. Kalau hatinya sudah bersih, pasti puji Tuhan aku sudah diingatkan oleh khotbah hari ini untuk mengubahkan aku, untuk memperbaharui hidupku. Harusnya ada prinsip yang seperti itu dalam mendengar firman Tuhan, dalam mendengar apa yang disampaikan oleh para hamba-hambanya, sehingga hamba yang menyampaikan itu makin semangat dan terus menggebu-gebu dalam pelayanannya. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita juga saat ini diutus di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah pekerjaan kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita, apakah di rumah, di masyarakat, di tempat pekerjaan, dimanapun Tuhan menempatkan kita, termasuk juga di gereja, kita diutus untuk menjadi saksinya, untuk mengatakan kebenaran Tuhan.
Saya mengutip beberapa satu kata bijak. Yang pertama dari Paulo Coelho, seorang penulis, kesatria cahaya tak perlu mencemaskan apa-apa lagi setelah menuntaskan tugasnya dan mewujudkan niat-niatnya ke dalam gerakan. Apa yang mesti dilakukan telah dilakukan. Ketika kita dipanggil, diutus, kita melakukannya dengan semangat. Saya membuat sebuah kata-kata seperti ini. Di masa muda pun kita harus siap dipakai Tuhan menjadi alatnya, dan jangan menunggu sampai tua dulu. Mari kita persiapkan diri kita untuk diutus menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini, karena setiap hari kita juga boleh diutus menjadi saksi-saksinya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui setiap perkataan dan pekerjaan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, yang terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, utuslah kami menjadi alatnya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.